Ternyata ada permintaan gereja untuk memasukkan satu ayat, gitu. Itu minta gereja. Awalnya Erasmus nggak mau, karena di materi-materi yang dia pegang itu semuanya ayat itu tidak ada, gitu. Tetapi karena kekuasaan gereja, akhirnya ayat itu dimasukkan ke dalam Bible-nya Erasmus, yang di dalam Textus Receptus itu, gitu loh, Mas. Nah, karena ada kekuasaan gereja, akhirnya Bible yang sudah disusun itu dengan 3 kali terbit, akhirnya diterima oleh seluruh kalangan gitu loh, Mas. Makanya disebut Textus Receptus, teks yang diterima gitu. Dari situ barulah diterjemahkan ke bahasa lain, ke bahasa lain, ke bahasa lain, bahasa lain, sampai seperti yang saya pegang seperti ini gitu loh. Nah, tetapi memang juga ada kalau di dalam kekristenan itu kan ada yang disebut menganut aliran apa ya, aliran teologis, ada juga yang disebut menganut aliran kritik gitulah. Nah, yang menganut aliran kritik membuat Bible seperti ini. Di dalamnya ada catatan-catatan. Ayat ini sisipan gitu, ayat ini tambahan gitu misalnya gitu. Nah, jadi ya dengan berkembangnya zaman, hal-hal seperti itu tuh sekarang bisa terlihat gitu loh, Mas. Oh, Iya. ternyata yang di abad ke-16 ini ayat ini tidak ada di dalam kodeks yang dianggap paling tua yang ditulis di abad ke-4 misalnya. Nah, jadi ada ayat yang ada Bible yang memuat ayat itu, ada Bible yang tidak memuat ayat itu gitu, Mas. Paham ya maksud saya? Paham. Yang memuat itu dia mengikuti Textus Receptus. Yang tidak memuat ayat itu dia mengikuti langsung ke kodeks-kodeks yang dari abad ke-4 gitu. Jadi ya tergantung dari mana dia menerjemahkannya gitu, Mas. Jadi beda-beda ya. Nah, ini kayak gini nih. Ini Bible juga nih, Mas ya. Ini satu lemari ini Bible semua atau gimana itu? Ini The Bible Bible ya. Iya. ini ada beberapa ayat yang tidak ada di sini, gitu loh, Mas. Karena Bible ini menggunakan dokumen yang di abad ke-4 gitu. Nah, yang di abad ke-4 itu tidak ada ayat yang memuat yang di dalam Bible yang ini gitu loh. Kalau di Indonesia sendiri kebanyakan pakai Bible yang mana itu? Yang ini, yang Textus Receptus ini, yang ada ayat yang disisipkan itu gitu. Ini ada Bible lagi nih. Ini Bible, ya kan? Ini namanya Bible NIV, New International Version. Ini juga tidak memuat ayat yang dianggap bermasalah di Bible yang ini, gitu loh. Ini dua Bible ini tidak memuat ayat yang bermasalah itu, gitu. Jadi karena dua-duanya ini menggunakan menerjemahkan dari dokumen yang dari abad ke-4 gitu. Nah, kalau yang ini dari yang abad ke-16 gitu. Gitu, Mas. Nah, yang abad ke-4 tadi itu nggak ada ayat yang bilang kamu kalau pegang ular beracun atau kamu minum racun nggak mati. Itu nggak ada ayatnya, Mas. Atau memang nggak mau disisipin itu? Ya, jadi ada aliran Biar beda. kritik yang lebih jujur gitu ya. Artinya oh ini ayat tidak tidak original gitu. Nah, dia tidak masukkan gitu. Ada. Bahkan ada Bible yang ngasih diskon banyak, Mas. Contohnya kayak gini. Ini juga Bible nih. Ini namanya The Reader's Digest Bible. Ya. Ini di Bible ini, wow ngasih diskon banyak, Mas. Banyak ayat-ayat yang nggak masuk.
Nih lihat, lihat nggak bedanya nih tebelnya nih, Iya, sangat beda ya itu. kan? Iya, jauh banget. Ya karena ini ngasih banyak diskon gitu. Kalau yang ini pelit nggak ngasih diskon gitu mas. Nah, itu biasanya dipakai di kebanyakan negara mana itu? Yang Kalau penganut yang itu. ini, kalau yang ini sama ini banyak dipakai di Amerika dan Eropa. Ini terjemahan bahasa Inggris yang populer. Kalau yang ini juga sama-sama Bible bahasa Inggris mas. Tetapi ini ada ayat yang diduga tidak original atau tidak asli mas. Ini juga ada nih. Ini kalau yang ini yang paling banyak dipakai di seluruh dunia, ya, secara global gitu ya mas ya. Ya, Ini yang disebut dengan versi King James Version, tetapi dipakai oleh organisasi yang namanya Gideon nih mas. Nah, organisasi Gideon ini mencetak begitu banyak Bible, sampai di setiap laci di dalam hotel itu diselipin Bible ini gitu. Nah, saya bayangin itu apa ya? Kayak pendeta belum tentu seperti ini nih. Bukunya banyak sekali. Buku Bible. Insya Allah. ini Terus lihat mas, kenapa sih kok kondisi udah begini nih. Ini lihat kondisinya udah begini nih. ada Ini tahun berapa nih? Oh, ini udah ada yang sobek depannya nih. udah tua sekali itu ya? Nih mas nih. Tuh, kertasnya aja udah kuning begitu tuh. Ya, Iya, luar biasa. ini juga tua nih. Holy Bible. Ini tahun berapa nih? Itu Bible semua apa? Yang di belakang itu? Oh, Bible semua? Enggak, yang di bagian bawah ini Bible semua. Kalau yang di atas ini sebagian ini untuk dari bagian Yudaisme. Yang di sini tulisan-tulisan dari penulis-penulis tapi yang dari Kristen gitu. Kalau yang di paling atas itu tulisan-tulisan mengenai Islam gitu, Mas. luar Ini ada biasa ini. Bible tahun 77 nih. Kelihatan nggak? Tuh, Ya, ya ya. kan? Kelihatan, kelihatan. 77 tuh kelihatan nggak? Coba maju, maju dikit, deketin dikit. Oh, bentar. Kelihatan nggak tuh? Nih, 77 nih. Iya, ya. Kelihatan, Tuh, kelihatan. ya. Masya Allah. Tujuh tujuh. Ini tahun berapa nih, Mas nih? 79, 80 tuh. Oh, Sudah kayak macam kitab kuning ini. emang kertasnya udah Sudah kuning, tua. Mas. Saya kayak sudah kayak kitab kuning itu udah tua sekali. Iya, emang emang juga kertasnya Itu udah kuning. dapatnya sudah memang seperti itu atau Ini gimana itu? dapatnya memang dalam kondisi udah seperti itu gitu, Mas. Ini saya lagi Oh, nyari yang ini. Bentar. Yang dari tahun 18 di mana ya? Oh, ini. Ini ada Bible Mas cetakan baru tapi ya, cetakan baru sini. Tetapi ini adalah Bible yang dicetak baru tuh dari yang pertama kali bukan pertama kali tapi yang udah cetakan keberapa gitu ya. Ini dari punya siapa nih? Sebentar. Ledecker apa siapa gitu loh. Orang Belanda yang menerjemahkan ke bahasa Melayu. Bisa baca nggak Mas? tafadhol, tafadhol. Itu Injil Kudus katanya. Tersurat oleh Mata tuh Matius.
Oh, Patsal yang pertama tuh. Kelihatan nggak? kalau saya nggak kelihatan, kecil. Nih. Tapi jelas kok, jelas. Jelas kan tuh? Itu masih tulisnya Jelas. apa? Yang ayat pertama nih. Patsal yang pertama, surat asal Isa el-Mesih. Nih, Isa Ya, el-Mesih. Artinya Isa Al-Masih. al-Masih. Al-Masih ya. Nih. Kebaca, Mas? Sebentar. Kalau saya membacanya udah terlalu kecil kalau saya ya. Terlalu kecil ya. Iya. Nah, ini Tapi ini saya rasa itu terjemahan bisa dibaca. dari Belanda, dari Belanda yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Melayu, sorry. Melayu ya. Hmm. Ini malah yang nyetak dari India nih, Mas. Pranava Books India. Oh alah. Iya. Hmm. Kelihatan. Ini kemarin mau saya bawa, sayang nih. Nah, saya juga harus punya ini, Mas. Saya juga harus punya Bible-nya orang Yahudi gitu nih. Karena ini yang diterjemahkan menjadi Bible-nya orang Kristen gitu loh, Mas. Yang di Indonesia gitu maksudnya. Enggak, itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, makanya kalau kita nggak punya kemampuan bahasa Inggris, itu akan apa namanya? Terbatas gitu mendapatkan materi-materi yang seperti ini gitu, Mas. Iya. Berarti Kristen sendiri alirannya banyak ya? Wah, mungkin sekarang tuh yang namanya sekte itu bisa 45.000 sekte di seluruh dunia tuh, Mas. Bisa dibayangin, 45.000 tuh kayak apa banyaknya. Iya. Dengan kitab yang berbeda-beda juga ya? Nah, kita bicara berbeda-beda nih dalam arti apa ya maksudnya ya. Kalau dalam beda, maksudnya kalau yang di dalam versi, ya berbeda-beda. Kalau terjemahan sih itu kan bisa mana aja bahasanya ya. Tetapi yang dimaksud dengan versi itu begini, Mas. Yang tadi saya bilang, di Bible ini ada ayat itu gitu ya. Di Bible yang lain ayat itu tidak ada gitu. Nah itu kan berarti kan udah versi gitu ya. Jumlah ayatnya beda gitu, Mas. Iya. Belum lagi kalau yang Kristen Katolik itu Bible-nya itu berjumlah 73 buku atau 73 kitab ya. Kalau yang Protestan mereka mengambil dari Bible-nya Katolik tetapi membuang 7 buku ya, dibuang 7 kitabnya. Jadi yang Protestan hanya mempunyai 66 kitab atau 66 buku. Sedangkan yang namanya Kristen Orthodox itu mempunyai Bible-nya itu isinya 78 buku atau 78 kitab. Belum lagi kalau yang Ortodoks Ethiopia itu dia punya 81 buku gitu. Kalau nggak salah saya ada nih kitab Bible-nya nih, yang Ethiopia nih. Mana ya? Kemarin saya bawa padahal. Oh ini. Ini ada yang Ethiopia nih, Mas nih. Ini Bible-nya Gereja Ethiopia. Di sini Bible-nya itu berjumlah 81 kitab. Katolik 73 kitab, Protestan 66 kitab, Ortodoks 78 kitab. Ini yang paling banyak. Ini Maksudnya tambahannya yang tidak ada di berbentuk buku gitu ya kitabnya, maksudnya bukan ya. halaman ya, kitab ya? Iya kan kalau surah lah, surah. Oh surah. Ya, jadi kalau di Al-Qur'an kita mengenal surah lah ya. Ini 81 surah. Kalau yang Katolik 73 surah gitu. Protestan 66 surah.
Ortodoks 78 surah gitu loh. Nah, kalau Saya Al-Quran tadi ada nggak bayangin yang Mas yang buku. beda-beda surah sama beda ayat? Kenapa? Kalau Quran di sini sama Quran di Maroko misalnya, ada nggak yang beda jumlah surahnya sampai jumlah Nggak ayatnya? ada. Sama semua. Tapi kalau jumlah ayatnya ada yang sama atau beda? Ada yang beda, Mas? Sama. Enggak. Kalau Quran, Al-Quran kan? jumlah Al-Quran kan? surahnya, hah? Al-Quran atau Bible? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran di seluruh dunia, mau yang mushaf Hafs atau mau yang mushaf Waras atau yang mushaf yang lain-lain, semua jumlah surahnya sama, ya kan? Iya sama. 114 surah. Tetapi jumlah ayatnya itu sebenarnya sama, tetapi penomoran ayatnya yang berbeda, Mas. Ada yang berbeda. Jadi ada yang memberikan nomor kepada basmalah misalnya, ya. Ada yang tidak memberikan nomor. Oh Misalnya iya kan iya. di setiap surah kan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iya betul. Ada yang memberikan nomor itu sebagai ayat pertama, tetapi juga ada yang mushaf lain tidak memberikan nomor pada Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu ada yang begitu, Mas. Betul. Nah, itu pun juga terjadi di dalam Bible. Di dalam Bible, kalau Bible-nya orang Yahudi, penomoran ayatnya juga ada yang berbeda dengan penomoran Bible-nya orang Kristen gitu. Nah, jadi kalau beda jumlah surah, itu artinya kan sudah berbeda versi, ya kan? Iya. Tetapi kalau penerjemahan kan mau dari versi yang mana aja mereka bisa terjemahkan gitu loh, Mas. Ya, paham ya Betul betul. bedanya ya? Betul. Baru ngeh Nah, saya tadi. baru nge. Mas tahu nggak ini Bible buat apa? Wah itu saya baru tahu juga itu. Ini Bible buat kalangan LGBT, Mas. Ada juga ya. LGBT punya kitab juga. Baru tahu ya? Baru tahu, baru tahu. Kasihan deh. Iya. Tahu nggak Mas ini Bible buat siapa? Jelas tuh namanya Oh tuh. negro. Siap siap. Nah, jadi Bible Negro, ini begal. khusus diperuntukkan bagi budak-budak kulit hitam di daerah Amerika Latin. Tapi isinya sama atau beda? Nah, isinya ini banyak Suratnya. yang dibuang dari yang Oh, ini. Jadi maksudnya gini, kan setiap surah itu kan ada pasal-pasalnya gitu Mas ya, kalau di Bible iya. ya. Misalnya surah atau kitab eh, Kejadian misalnya. Di Kejadian itu kan ada jumlah pasalnya nih. Misalnya ada 50 pasal. Tetapi karena ini khusus buat budak, beberapa pasal itu dibuang gitu, Mas. Bisa begitu Nih, ya. contoh ya. Saya kasih contoh. Itu ya. Itu yang saya kasih tanda kuning itu. Iya iya. Itu adalah jumlah pasal tuh. Kalau yang di sebelah dari nomor 1, nomor buku itu artinya surah ya Mas ya. Terus Iya iya. ada chapter in standard Bible, artinya pasal di dalam Bible standar. Terus di sebelahnya ada chapters in slave Bible, artinya pasal di dalam Bible budak gitu. Nah, itu dari yang nomor 1 Genesis, dari 50 pasal menjadi 14 pasal. Diskon, ini diskonnya lagi gede-gedean nih Mas, diskonnya Mas. Nah, nomor 2 misalnya 40 pasal, tinggal 2 pasal. Nah, ini berarti diskonnya udah cuci gudang Diskon ini lagi. rasanya. Nah, yang nomor 3 lebih heboh lagi, 27 itu hilang semua tuh Mas. Alamak. Di bawahnya lagi yang numbers atau bilangan, 36 hilang semua. Nah, gitu. Hilang semua. Jadi Bible ini memang waktu itu di abad ke-19 kalau nggak salah, ini diperuntukkan bagi budak-budak kulit hitam di Amerika Latin yang mana mereka tidak dikasih lihat atau tidak dikasih baca keseluruhan daripada Bible.
gitu. Gimana dong, Mas? Bisa terjadi seperti itu ya. Ada kitabnya masing-masing gitu loh. Saya baru tahu ini ada kitab Bible, Negro Bible, ada LGBT. Luar biasa memang. Terus saya mau tanya ini, Mhm. kenapa sih harus ada perjanjian lama sama perjanjian baru? Saya membayangin malahan sekarang kayak macam saya lagi tanya sama Pak Pendeta. Betul. Gini, Mas. Jadi, yang namanya perjanjian lamanya Bible-nya Kristen itu ceritanya cukup panjang ya. Kalau Bible-nya Kristen itu kan dibuat kira-kira atau ditulis kira-kira dari mulai pertengahan atau mulai kuartal atau 2/3 abad pertama ya, terakhir ya. Itu diduga di masa mulai ditulisnya, sampai abad kedua. Kemudian dikanonkan di abad ke-4 mulai ya. Tetapi itu udah mulai menggunakan, Bible yang disebut dengan Perjanjian Lama. Nah, ini kita harus mundur dulu nih Mas, sampai jadi kita harus paham dulu nih Bible-nya orang Yahudi itu apa gitu Mas ya. Iya. Bible-nya orang Yahudi itu namanya Tanakh Mas. Tanah. Tanakh ya. Nih saya kasih lihat. Oh, tanah. Nih, atau CH ya, Tanakh. Iya. Tanakh ya, Tanakh. Ada juga yang menulis Tanakh dengan C-nya dengan K ada. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Oh, singkatan ya. Ya. Torah yang disebut dengan Torah itu adalah 5 kitab Musa, yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kalau yang Iya. Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Ya, misalnya ada Nabi Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, dan 12 nabi-nabi kecil gitu. Kemudian yang disebut dengan Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan dari misalnya yang dianggap ditulis oleh Daud, Salomo, ya. Nanti ada lagi yang lain misalnya yang penulisnya dianggap Salomo tetapi nama kitabnya beda misalnya. Nah, kumpulan-kumpulan itu disebut dengan Tanakh, singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Total daripada Bible-nya orang Yahudi itu ada 24 buku ya. Nah, 24 buku itu artinya di dalam satu kitab atau satu surah itu nanti pas dipakai oleh Kristen itu nanti ada yang dipecah-pecah, ada misalnya Samuel. Kalau di kitabnya Tanah, Samuel itu hanya satu kitab, tetapi di Perjanjian Lama menjadi 1 dan 2 Samuel misalnya gitu. Nanti ada lagi Hakim-Hakim, ada lagi nanti Tawarikh juga gitu di Bible-nya orang Yahudi itu cuma satu kitab. Pas jadi Perjanjian Lama menjadi 1 dan 2 Tawarikh. Ada juga nanti raja-raja juga begitu. Di Bible-nya Kristen menjadi 1 dan 2 raja-raja gitu ya. Jadi totalnya di dalam kitabnya orang Yahudi itu sebenarnya ada 24 surah gitu ya. Iya. Begitu ke Kristen itu menjadi 39 Mas, karena dibagi-bagi tadi tuh ya, ada yang 1, 2 gitulah. Nah, kapan Bible-nya orang Yahudi itu mulai ditulis Mas? Gitu ya. Itu ternyata baru ditulis itu kira-kira baru di abad ke-6 sampai ke-5 sebelum Masehi. Abad ya Mas ya, abad. Jadi Antara 5, 6 ya. abad 6 sampai abad ke-5 lah ya. Kan kita tahu ya, mungkin kalau apa namanya, kalau kita mau cerita agak dalam lagi, kita juga harus belajar sejarahnya bangsa Israel Mas ya.
Yang namanya Israel itu kan sebenarnya adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam, ya kan? Nabi Yakub alaihissalam itu kan kalau di Bible itu diceritakan dia punya istri 4, yang 2 wanita merdeka, yang 2 budak daripada 2 wanita merdeka itu gitu ya. Jadi istrinya Nabi Yakub itu namanya Lea, Rahel, kemudian 2 budaknya itu adalah Bilha dan Silva. Dari 4 istrinya ini punya anak yang laki-laki nih 12. Ada 1 yang perempuan tidak dianggap karena tidak mewakili suku gitu ya. Nah 12 anak daripada 4 istri ini, itulah yang disebut dengan Bani Israel gitu ya Mas ya. Oh, Nah Bani Israel ini kan kita mungkin udah pernah dengar cerita bahwa gara-gara yang 11 atau yang 10 saudara itu menjual Yusuf alaihissalam ke Mesir, akhirnya Yusuf malah menjadi penguasa di Mesir kan. ya, Kemudian saudara-saudaranya ditolong oleh Yusuf alaihissalam sendiri, semuanya hijrah ke Mesir, sampai beranak pinak ratusan tahun, akhirnya malah menjadi budak di Mesir ya kan. Akhirnya iya, keluar nih dari Mesir nih, dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Setelah keluar, sebelum sampai ke Palestina, Nabi Musa dan Nabi Harun kan wafat, diteruskan oleh Yosua bin Nun kan. Nah, Yosua bin Nun ini kan yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam Palestina. Setelah masuk, mereka kan menjadi 12 suku di tanah Palestina kan, dibagi-bagi tuh iya, tanahnya gitu loh. Menjadi 12 suku, setiap suku itu akhirnya dipimpin oleh seorang hakim namanya, ya. Hakim-hakim gitu namanya. Makanya di dalam Bible juga ada kitab yang namanya kitab Hakim-Hakim. Nah, hakim yang pertama itu adalah Yosua bin Nun itu gitu, Mas. Ya. Kemudian setelah berapa lama gitu, mereka minta dibuat menjadi kerajaan. Akhirnya Saul yang menjadi raja Israel pertama. Kemudian Saul mati digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud akhirnya digantikan oleh anaknya juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau di Bible namanya Salomo Mas ya. Nah, setelah Salomo ini meninggal, barulah kerajaan Israel itu pecah Mas menjadi kerajaan Israel Utara, kerajaan Israel Selatan. Yang kerajaan Israel Selatan itu sukunya itu adalah suku Yehuda dan suku Benyamin. Yang utara itu 10 suku sisanya gitulah. Ada Simeon, ada Ruben, ada suku-suku yang lain, Yusuf dan yang sisanya tuh campur gitulah. Nah, kira-kira di abad ke-8 ya, abad ke-8 kerajaan Israel itu yang utara itu dikalahkan oleh kerajaan Assyria gitu. Nah, setelah itu baru di abad ke-6 Assyria yang menguasai kerajaan Israel itu dihancurkan oleh Babilonia ya, oleh Raja Nebukadnezar II. Setelah dihancurkan termasuk bait suci yang sudah dibangun oleh Raja Sulaiman, Haikal Sulaiman kalau kita kenal ya Mas ya. iya betul. Nah, itu yang Haikal, jadi yang bait suci pertama itu Haikal Sulaiman yang pertama tuh dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Baru di kira-kira dalam abad yang sama, tapi di kalau tadi yang Babilonia ini kan awal abad ke-6 gitu ya. Di akhir abad ke-6 itu kerajaan Babilonia itu dikalahkan oleh kerajaan Persia gitu. Yang dipimpin oleh Raja Cyrus Agung gitu. Kemudian baru beberapa tahun kemudian akhirnya bangsa Israel dipulangkan ke Palestina gitu ya. Akhirnya dibangun lagi tuh Haikal Sulaiman yang kedua. Di bawah Raja Darius Agung. Nah, pada zaman mereka dikuasain oleh Babilonia, itu sebenarnya di situ tuh sudah mulai ada penulisan-penulisan, Mas. Ya. Itu udah mulai penulisan-penulisan sampai pada saat mereka kembali ke Palestina, itu akhirnya tulisan-tulisan yang sudah ada itu akhirnya dikumpulkan gitu, Mas. Nah, tetapi yang dikumpulkan itu sebenarnya itu berasal dari beberapa sumber. Kalau yang saya tahu itu ada 4 sumber. Namanya kelompok yang disebut dengan Yahwis, ada kelompok disebut dengan Elohis,
ada kelompok yang disebut dengan Deuteronomis, dan juga ada kelompok yang disebut dengan kelompok Priestly atau rabi-rabi ya. Nah, tulisan-tulisan itu yang setelah dikumpulkan, akhirnya menjadi sebuah Bible yang disebut dengan Tanakh, gitu ya. Itu kira-kira dikumpulkannya itu kira-kira di sekitar abad ke-5, abad ke-6 sebelum Masehi, Mas. Ya. Nah, setelah itu penguasa kerajaan Israel pada waktu itu Persia dikalahkan oleh Alexander Agung dari Roma ya. Setelah mereka beralih di bawah kekuasaan Romawi ratusan tahun, di abad ketiga kira-kira di tahun 270-an sebelum Masehi, Tanakh itu tadi Mas, itu yang 5 kitab Musa, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi ke dalam bahasa Yunani gitu. Karena yang menerjemahkan itu rabi-rabi Yahudi, makanya penerjemahannya dianggap cukup mewakili gitu Mas ya. Tetapi setelah itu kitab-kitab yang lain yang selain daripada 5 kitab Musa itu diterjemahkan terus oleh orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi yang sudah kalau boleh dibilang tuh terpapar oleh budaya Helenisme yang dibawa oleh penjajah gitu Mas. Orang-orang Yahudi ini orang-orang Yahudi yang berada di Alexandria, Mesir. Nah, karena Mesir juga pada waktu itu kan juga berada di bawah kekuasaan Roma kan. Makanya kalau penjajah kan biasanya kan pasti bawa budayanya kan Mas ya. Nah, itu penerjemahan itu berlangsung selama ratusan tahun, sampai akhirnya pada saat yang disebut dengan masa atau tahun Masehi, itu kumpulan-kumpulan terjemahan yang tadi diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, itu nggak cuma satu Mas, tapi ada banyak gitu loh Mas. Ya, jadi ada 5 kitab Musa yang diterjemahkan, sisanya juga diterjemahkan, jadi ada 2 bagian yang diterjemahkan nih. Ini dijadikan satu, kemudian akhirnya dikoreksi oleh beberapa bapak gereja gitulah ya disebutnya ya. Oleh beberapa bapak gereja, yang pertama oleh Origen, yang kedua oleh Lucian, sampai akhirnya dikoreksi terakhir itu oleh Hesisius gitu Mas. Jadi prosesnya itu agak panjang sampai di abad keempat baru terakhir dikoreksi oleh Hesisius. Nah, itu dari abad pertama, kedua, ketiga itu kan kekristenan awal kan sudah ada gitu Mas ya. Jadi setelah dikoreksi oleh orang Kristen ya, dan kemudian setelah Haikal Sulaiman yang kedua tadi diruntuhkan di tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus ya, baru itu udah mulai terpisah yang namanya rabi-rabi Yahudi sama aliran kekristenan awal gitu. Sebenarnya kekristenan awal ini juga dimulai oleh orang-orang Yahudi juga, tapi orang-orang Yahudi yang kalau dalam istilahnya tuh kan Yahudi ada Farisi, ada Saduki, ada Esenis gitu ya. Esenis ini yang menjadi cikal bakalnya kekristenan gitu Mas. Nah, setelah itu baru kitab Septuaginta itu tadi yang hasil terjemahan dari Tanakh, itulah yang ditransformasi menjadi Perjanjian Lama gitu Mas. Cikal bakalnya gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan 4 gospel yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ditambah lagi dengan surat-surat dari Paulus ya. Ditambah lagi dengan surat-surat dari yang disebut dengan 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas dan juga Wahyu, Yakobus, Ibrani, dijadikan satu semua itu menjadi Bible-nya orang Kristen gitu ya. Nah, sekarang bedanya apa nih? Bible-nya Yahudi yang dipakai sama orang Kristen ditambah dengan Perjanjian Baru. Ini bedanya apa antara Tanakhnya orang Yahudi sama Perjanjian Lamanya orang Kristen gitu Mas. Ini ternyata ada bedanya.
Orang Yahudi tidak akan mau baca perjanjian lamanya orang Kristen. Kenapa? Karena banyak daripada kitab-kitab yang awalnya dari Tanakh ini, yang kata-katanya itu sudah dirubah di dalam perjanjian lama gitu Mas. Jadi seolah-olah apa yang ditulis di dalam Tanakh ini menjadi PL itu seolah-olah berbicara tentang Yesus Kristus gitu Mas. Jadi orang Kristen berpendapat bahwa Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Sedangkan yang punya kitab aslinya yang orang Yahudi ini nggak ada yang bilang bahwa di dalam Tanakh itu ngomongin Yesus gitu. Itu latar belakang kenapa Kristen menggunakan perjanjian lama, Mas, gitu. Ini saya ceritanya udah singkat banget ini. Kalau saya jabarin satu-satu lagi lebih panjang lagi Masya nih, Mas. Allah. Sampai pagi ya. Masya Allah. Iya, ya kurang lebih begitulah, Mas ya. Masya Allah. Ternyata saya sampai melongo dengarnya ini. Belum, Seperti mendengar jangan sampai ngiler ya. serius banget saya dengerin Iya, sejarahnya, ternyata luar biasa. Kita banyak yang nggak tahu kan. Bahkan mungkin bukan hanya orang Muslim saja, tapi orang Kristen sendiri belum tentu kan tahu sejarah seperti ini. Masya iya. Allah. Mungkin perbincangan kali ini kita cukupkan. Mungkin nanti lain waktu kita akan sambung lagi. Tapi saya ada pertanyaan lagi. Apa sih cita-cita Koh Donditan? Cita-cita Atau udah mungkin tercapai, Mas, walaupun meleset. ah, harapan ke depannya, atau mungkin Ya, gimana? jadi gini, Mas. Yayasan kita, Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid ini kan mempunyai visi dan misi ya. Itu kan membentengi Siap, akidah umat Islam Insya Allah. melalui pembinaan mualaf dan juga melalui kajian-kajian kristologi ya. Jadi kita memang melakukan perang pemikiran, Mas. Perang pemikiran ini tujuannya adalah memang untuk membentengi imannya orang Islam terhadap upaya-upaya pemurtatan, gitu Mas ya. Ya, Kita nggak bisa pungkirin bahwa upaya-upaya pemurtatan itu masih terjadi di mana-mana. masih Ya. ya. Oke. Bukan berarti kita mengajarkan atau mengarahkan untuk membenci saudara-saudara kita yang Kristen, sama sekali tidak. Keluarga besar Siap. saya juga masih Kristen semua, tidak. Ya, Tetapi yang kita tuju adalah umat-umat Islam kita nih harus paham mengenai ini supaya tidak mudah dimurtadkan atau ketika mendapatkan atau menerima tamu-tamu yang tidak diundang yang merayu-rayu dengan mungkin sembako dan segala macam untuk mengajak mereka ke gereja gitu loh, Mas. tidak mudah tergiur lah. Ya, tidak mudah tergiur lah ya. Jadi Ya, selain daripada kristologi, kita juga membandingkan dengan Al-Quran dan juga dengan Islam. Kita bandingkan secara objektif dengan bukti-bukti dan data-data yang ada gitu, Mas. Ya. Nah, tujuan kita setelah seperti tadi saya katakan juga untuk orang-orang yang mungkin sudah terlanjur murtad ya. Kita juga mengharapkan supaya mereka tahu gitu loh, paham tentang Islam, juga paham tentang Kristen, dan mereka sadar gitu loh. Bukan berarti kita nggak mau hidup berdampingan dengan Kristen, bukan Mas, bukan sama sekali, bukan itu maksud kami ya. Kita tetap harus iya, menjaga iya, persatuan, ya kita iya, juga harus betul. tetap menjaga Toleransi. toleransi dan juga setiap manusia di Indonesia itu dilindungi hak ya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi juga jangan lupa bahwa upaya pemurtatan itu masih ada gitu. Nah, jadi Betul. kita bentengin gitu, Mas. Kita Ya, bentengin umat Islam kita supaya paham gitu loh. Ya. Kita tetap harus hidup damai dengan semua pemeluk agama yang lain. Kita justru harus menunjukkan kepada mereka, ini loh akhlak Islam tuh begini gitu loh, ya. Nah, Masya kita Allah. berlomba-lomba dengan mereka dengan mungkin ajaran kasihnya. Kita juga punya ajaran kasih, tapi kasih yang
yang seimbang gitu loh Mas ya. Itu Iya. adalah tujuan kami, itu adalah visi dan misi kami, dan itu adalah harapan kami. Gitu Mas Nur. Masya Allah, Masya Allah. Terakhir eh, dari Koh Dontitan, mungkin saya minta apa namanya, istilahnya pesan lah, pesan kepada umat Muslim yang terlahir sudah memang Islam, tanda petik ya maksudnya. Padahal memang terlahir kan Islam tadi kan dari bahas. Nah, Hati-hati salah ngomong. itu masalahnya. Jadi pesan apa Koh Dontitan kepada umat umat Muslim ya? Terus kepada mereka yang non Muslim tetapi ada niat ingin masuk Islam, mereka mungkin ada kendala-kendala, tantangan-tantangan, atau mungkin takut diusir, atau mungkin eh, dari keluarga atau dari lingkungan gitu. Tafadhol. Iya, kalau saya nggak berani Mas pesan-pesan kepada umat Muslim sebenarnya, karena saya bukan ustadz ya. Siap. Saya hanya kalau mau pesan-pesan atau ceramah itu Pesan umum, pesan umum. Mas Nur mendingan panggil ustadz ya. Kalau saya sih cuma sederhana aja. Saya sebenarnya memberikan pesan ini sebenarnya untuk diri saya sendiri juga Mas ya. Siap, siap. Artinya kita kalau sudah berislam itu ya jangan main-main lah, jangan main-main dengan agama kita ya. Betul. Kita tahu lah, yang namanya setiap perbuatan kita tuh pasti nanti ada pertanggungjawabannya, ya kan? Pada saat kita muda, mungkin kita nggak inget gitu ya. Kita nanti mati kemana, bertanggung jawab kepada siapa. Tapi nanti kalau sudah mulai menginjak umur, kalau sampai kepada umur yang cukup gitu ya, kalau yang nggak sampai ya mohon maaf gitu. Kalau yang sampai, kita sudah mulai mikir kita mau kemana, hidup kita buat apa gitu kan Mas ya. Nah, maksud saya jangan sia-siakan hidup kita dengan hidup tanpa Islam. Ya. Masya Allah. Iya, yang sudah Islam dari lahir yang nggak pernah dikristenkan oleh orang tuanya itu harusnya sungguh-sungguh bersyukur gitu. Bersyukurnya maksudnya dalam arti apa? Tidak pernah kafir, ya, tidak pernah syirik gitu. Ini mohon maaf Tinggal ya bukan saya. mempertahankan gitu ya. Iya, harus dipertahankan gitu ya. Kita harus mengimani Quran, maksudnya mengimani Quran sebagai wahyu Allah itu dengan cara yang nggak cuma dengan imani saja, bukan. Tetapi pertama kita harus menggunakan akal kita gitu ya. Contoh yang seperti tadi saya katakan mengenai hal-hal mengenai sains ya, yang berhubungan dengan Quran. Itu buat saya sangat luar biasa gitu loh Mas. Karena tidak mungkin orang pada zaman dulu, 1400 tahun yang dulu, bisa menuliskan hal-hal seperti itu tanpa alat-alat yang dibutuhkan seperti pada zaman sekarang gitu. Jadi kita harus yakin 100% dengan ilmu probabilitas, harusnya Quran itu memang firman Allah yang langsung diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Nah, jadi kita harus belajar sedikit nih. Ayo, oke, iman oke, tetapi belajar dikit nih. Contoh yang kayak gini yang tadi saya tunjukkan ya Mas ya. Iya, Ini iya. sangat bagus buat mempertebal iman kita gitu Mas. Dengan begitu kita bisa menjaga akidah kita gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau masuk Islam tetapi masih ragu-ragu, saya bisa berpesan begini. Jangan takut. Yang namanya setiap muslim itu bersaudara ya. Setiap muslim itu bersaudara. Ada hadisnya kan Mas Nur? Ada firmannya di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Insyaallah seperti itu. Masya Allah. Ya, Nah, jadi sesungguhnya setiap muslim umat, itu adalah iya, ya, saudara buat muslim yang lain, kan begitu. betul. Jadi kalau ada yang mau masuk Islam, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Kami di Yayasan Pembina Mualaf
siap membantu ya. Bahkan nggak cuman masalah tidur, nggak cuman masalah makan. Bahkan kalau ada masalah-masalah yang berurusan dengan hukum, kami pun siap membantu ya. Ada kemarin ibu-ibu punya anak 3 masuk Islam, kemudian memang dia juga sudah mau bercerai dengan suaminya, ya kita bantu sebisa kita. Pengacaranya ya kita sediain, pengacaranya aja kita sediain gratis loh Mas. Masya Allah. Sampai ya kita bantu pokoknya sampai selesai lah gitu. Nanti ada urusan yang lain, misalnya urusan hukum yang lain juga kita bantu. Kalau cuman makan, tidur jangan dipikirkan, kita ada tempat ya. Jadi jangan Berarti takut. bisa langsung yang mau masuk Islam ingin bersyahadat itu bisa menghubungi yayasan At-Tauhid itu ya? Bisa, nanti kita tinggal tergantung lokasinya di mana. Gini, Yayasan Pembinaan Mu'allafat Tauhid ini juga di Indonesia mempunyai 8 wilayah, Mas. Ya, Masya 8 Allah. kantor wilayah. Wilayah 1 tuh dari mulai Aceh sampai Lampung ya, Sumatera Selatan ya. Kemudian wilayah 2 tuh dari Lampung sampai Jawa Barat kalau nggak salah. Wilayah 3 tuh dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, Bali kalau nggak salah. Dan seterusnya, Kalimantan, Sulawesi, kita semua ada perwakilan. Nah, tinggal cari tahu di di website kita namanya ypmatauhid.org ya Mas ya. Nanti bisa Iya. dicari di situ. Nah, jadi bahkan cabang kita yang di Manado Mas, itu hampir tiap hari ada yang bersyahadat, Masya Allah. hampir tiap hari. Nah, jadi jangan takut kalau memang sudah mantap mau masuk Islam, silakan hubungin kami atau hubungi mualaf-mualaf center yang lain. Betul, Ada betul. mualaf center Indonesia, ada mualaf center Yogyakarta, ada yang lain-lain lah ya, bisa dihubungin lah. Jadi sekali lagi yakinlah dengan akal ya, dengan akal bahwa Islam itu adalah agamanya untuk manusia gitu. Ya, agama yang sangat-sangat logis gitu. Urusan iman oke, tetapi akal juga dikedepankan gitu. Jadi kalau di dalam Islam Betul. itu Mas, orang on itu haram gitu Mas. Lanjut. Ya ketawanya biasa aja dong Mas, jangan gitu dong ketawanya. Iya, iya, iya. Itu Jadi aja orang pesan awan saya itu Mas haram Nur, ya. cukup lah. Baik, terima kasih banyak Don Ditan. Masya Allah, luar biasa. Jadi sudah panjang lebar, sudah mau berbagi dengan kami tentang perjalanan mualafnya. Kemudian sudah banyak juga tadi sudah menjelaskan tentang Bible, kemudian apa bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ternyata memang perjanjian lama pun berbeda. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi buat kita semuanya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya juga masih banyak belajar. Boleh titip pesan Mas? Siap. Iya, buat para pemirsa seperti biasa saya ingin menyampaikan pesan yang ingin membantu perjuangan dakwah daripada YPM atau Tauhid ya, ataupun yang ingin menyalurkan zakat sodako infaknya bisa mengirimkan ke BSI ya atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Tauhid Jakarta. Dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah Amin, ya. amin, Amin amin. ya rabbal alamin. Salam Amin, juga amin. buat para subscribernya Mualaf TV ya yang dimiliki oleh Mas Nur. Mudah-mudahan pemirsa Mualaf TV semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya Rabbal Alamin. Termasuk subscribernya Don Ditan juga. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita umat Muslim, umat Islam
hendaknya kita saling mengingatkan satu sama yang lainnya. Baik, itu saja. Barangkali kami ada salah-salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.